Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Mengapa orang tua itu membutuhkan kartu grafis? Bab 7451 sampai bab 7455. Howard benar-benar tertangkap oleh Helena kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa mendapatkan pil kedua dalam 3-5 tahun ke depan akan menjadi hasil terbaik yang bisa dia harapkan. Namun siapa sangka peluang besar justru menimpa kepalanya. Jika saya meminum setengah pil lagi, saya tidak akan mengatakan apakah saya dapat hidup 2 atau 3 tahun lagi. Kuncinya adalah efek dari pil ini langsung terasa. Saya sekarang sudah kembali seperti beberapa tahun yang lalu. Jika saya meminum setengah pil lagi, bukankah kondisi fisik saya akan menjadi lebih baik? Umat manusia, selama uang tidak lagi menjadi masalah, yang jadi masalah hanyalah bagaimana bisa berumur panjang dan hidup sejahtera. Pil yang diberikan Helena kepadanya dapat menyelesaikan 2 masalah, yaitu hidup lebih lama dan hidup sejahtera pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan setengah pil ini. Jadi, dia menutup telepon Helena dan segera menelepon penanggung jawab Nvidia. Begitu panggilan telepon tersambung, pihak lain bertanya dengan heran, "Tuan Rothschild, mengapa Anda menelepon saya secara langsung?" Meskipun para manajer bisnis ini biasanya menjadi trendsetter teknologi dunia yang menjadi sorotan, hampir tidak satu pun dari mereka yang dapat melakukannya, lepas dari kendali modal Yahudi. Lagi pula, meskipun sebuah perusahaan berada di Silicon Valley, modal di baliknya tetap berada di Wall Street. Dan Howard jelas merupakan bos super di balik seluruh Wall Street. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan besar bagi seluruh pengusaha yang mengandalkan Wall Street untuk menerima panggilannya. Howard bahkan tidak mengetahui nama lengkap orang lain. Dia hanya tersenyum dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Saya menelepon Anda karena saya membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu yang Anda hasilkan digunakan untuk menyediakan daya komputasi untuk AI model. Bisakah Anda menyiapkan 40.000 kartu grafis untuk saya dalam waktu 3 hari? Pihak lain terkejut dan bertanya dengan cepat, "Tuan Rothschild, kartu grafis yang Anda bicarakan, apakah itu H100? Itu benar," Howard segera berkata. "Ini adalah kartu grafisnya, 40.000 eksemplar. Kami membutuhkannya dalam 3 hari. Dapatkah Anda menyelesaikannya?" Pihak lain berkata dengan canggung, "Tuan Rothschild, kartu grafis ini memang sangat populer sekarang. Pesanan kita sudah antri." "Hentikan," Howard berkata dengan tenang. "Saya menelepon Anda untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mendengar Anda berbicara tentang betapa populernya produk dan pesanan Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya, 40.000 buah dalam 3 hari. Bisakah itu diselesaikan? Jika itu bisa diselesaikan, saya, Howard Rothschild, berhutang budi kepada Anda. Jika tidak, maka saya akan berhenti membuang-buang waktu kita." Setelah mengatakan itu, Howard menambahkan, "Tentu saja, jika Anda dapat menyelesaikan sebagian masalahnya, lalu beritahu saya angkanya, berapa banyak yang dapat diselesaikan dalam 3 hari." Pihak lain tidak menyangka bahwa Howard akan begitu tegas.
sehingga tidak ada ruang baginya untuk mengeluh. Namun angka 40.000 dalam 3 hari memang terlalu keterlaluan. Di semua lapisan masyarakat, selama produk tersebut laris, akan sulit untuk menyimpannya, kecuali jika sengaja ditimbun untuk menaikkan harga. Hal tidak tahu malu seperti ini sering dilakukan oleh perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan besar yang tidak memiliki struktur. Namun bagaimanapun juga, nilai pasar Nvidia mendekati 2 triliun dolar AS, dan tidak mungkin untuk melakukan metode pemasaran tingkat rendah seperti itu di kali ini. Oleh karena itu, kecuali kartu grafisnya yang belum diproduksi, Nvidia saat ini sudah memiliki produk jadi yang siap dikirim. Karena chip kartu grafis H100 diproduksi oleh TSMC, chip tersebut dikirim dari belahan dunia lain ke Amerika Serikat, dan kemudian dikemas ulang oleh jalur produksi Nvidia sendiri sebelum dikirimkan secara seragam oleh mereka. Misalnya, perusahaan A memesan 3.000 kartu grafis tahun lalu, dan 3.000 kartu grafis tersebut dikirimkan dalam 3 kali angsuran. Sekarang, mungkin ada tepat 1.000 kartu grafis yang telah tiba, dan mereka bersiap untuk memberitahu pihak lain untuk mengambil kartu tersebut. Hanya 1.000 kartu grafis ini yang akan tetap berada di tangan Nvidia untuk sementara. Biasanya, sesuai kapasitas produksi saat ini, jumlah kartu grafis yang bisa dikirimkan setiap harinya berkisar 4 hingga 5.000. Kuncinya adalah banyak perusahaan yang memiliki permintaan yang sangat kuat terhadap kartu grafis ini, dan tidak perlu memberitahukan mereka untuk mengambil barang. Mereka biasanya pergi ke pusat pengiriman pabrik perakitan untuk mengambil barang dalam 2 atau 3 hari, terlebih dahulu. Bahkan ada yang terbang langsung ke pabrik perakitan dengan helikopter. Begitu kartu grafis dikirim secara offline, langsung dibawa ke perusahaannya dengan helikopter. Bagaimanapun, AI kini menjadi salah satu tren terbesar di kalangan perusahaan teknologi di dunia. Belum lagi perusahaan-perusahaan top dunia. Bahkan perusahaan kecil dan menengah di Silicon Valley telah memperketat ikat pinggang mereka dan membeli kartu grafis H100 untuk mencoba melatih mereka. Model AI sendiri, beberapa perusahaan bahkan telah mengumumkan alinai, sehingga permintaan akan kartu grafis ini semakin kuat. Namun, total kartu grafis yang siap dikirimkan hanya lebih dari 10.000. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Rothschild, kami di sini dapat melihat status produksi, pengemasan, dan pengiriman semua kartu grafis H100 secara real-time. Saat ini, semua kartu grafis yang belum kami kirimkan ke pelanggan. Di sana hanya ada lebih dari 11.000 kartu grafis. Ada hampir 13.000 kartu grafis yang dapat offline dalam 3 hari ke depan. Saya dapat membuat keputusan sendiri dan memberikan semua kartu grafis ini kepada Anda. Saya akan menemukan cara untuk menenangkan pelanggan. Tetapi Anda ingin 40.000 kartu grafis. Saya benar-benar tidak bisa melakukan ini." Howard tidak ragu-ragu dan langsung berkata, "Oke, Anda dapat membantu saya mengumpulkan 25.000 yuan. Saya tidak akan melewatkan uang Anda, dan saya akan melakukannya. Pikirkan cara lain untuk sisanya." Pihak lain dengan cepat berkata, "Baiklah, Tuan Rothschild, dalam 3 hari, 25.000 sama sekali tidak masalah, saya jamin." Howard berkata dengan puas, "Bagus sekali, terima kasih Anda atas kerja keras Anda, saya berhutang budi padamu. Sekali lagi,
Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, silakan hubungi saya langsung. Pihak lain dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Howard menutup telepon dan segera menelepon Zuckerberg lagi. Zuckerberg, yang menjadi terkenal hanya dalam waktu 10 tahun, hampir seperti anak kandung raksasa keuangan di Wall Street. Dana modal Ventura di belakang keluarga Rothschild sendiri adalah pemegang saham Zuckerberg. Karena kekagumannya pada pemula muda ini, Howard bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu. Dia sangat rendah hati dan pengertian di hadapannya, meninggalkan kesan yang baik pada Howard. Namun, meskipun dia mendapat apresiasi dari Howard, Zuckerberg tidak berani menelepon Howard dengan santai. Jadi ketika dia tiba-tiba menerima telepon darinya, dia sangat terkejut dan berkata dengan sangat hormat, "Rothschild Pak, tolong telepon saya. Ada yang bisa saya bantu kamu?" Howard berkata langsung, "Zack, saya memerlukan 15.000 kartu grafis H100. Saya dengar Anda memiliki ratusan ribu kartu. Bisakah Anda membantu? Bisakah saya memperbaiki celah ini?" Zuckerberg sedikit tersanjung ketika mendengar Howard memanggil dia Zuckerberg. Lagi pula, Zuckerberg adalah nama belakangnya yang lengkap, dan memanggilnya Zuckerberg jelas agak mesra. Namun ketika dia mendengar bahwa Howard ingin meminta kartu grafis kepadanya, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya, seolah-olah seseorang telah memotong sepotong dengan pisau. Terkadang, sifat manusia sangat bertolak belakang. Ketika Anda tidak punya uang, Anda tidak akan merasa sedih meskipun Anda menghabiskan seluruh uang Anda sekaligus atau bahkan berhutang. Tetapi ketika Anda punya uang, Anda akan merasa sangat sakit meskipun Anda hanya menghabiskan sebagian kecil dari total aset Anda. Manusia dilahirkan dengan keinginan untuk menimbun, dan semakin banyak mereka menimbun, mereka akan semakin pelit. Entah itu uang atau benda, sama saja. Zuckerberg menimbun ratusan ribu kartu grafis sekaligus, dan membelinya lebih awal dan dengan harga murah. Namun dia menghargai kartu grafis ini lebih dari apapun, dan dia tidak akan menjual satu pun dari mereka kepada siapapun yang memintanya untuk membelinya. Menghadapi Howard, seorang bos super, dia secara naluriah tidak mau menyerah. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Howard, seorang lelaki tua berusia 80-an, membutuhkan begitu banyak kartu grafis. Bukankah AI yang mereka investasikan sudah membuat heboh? Apakah Anda masih perlu meminta kartu grafis sendiri? Jadi, dia hanya bisa bertanya samar-samar Tuan Rothschild, "Anda, apa gunanya kartu grafis ini? Mungkinkah, apakah Anda juga sudah mulai mempelajari bidang AI?" Howard berkata lugas, "Zack, jangan ucapkan kata-kata sopan yang tidak perlu. Saya hanya ingin tahu sekarang, apakah boleh atau tidak jika Anda memberi saya 15.000 kartu grafis dalam waktu 3 hari?" Setelah mengatakan itu, Howard berkata lagi, Jangan khawatir. Saya akan mengikuti pasar. Saya tidak akan membiarkan Anda membelinya secara gratis." Ketika Zuckerberg mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan memberinya ruang untuk melakukan mediasi atau menipu. Jadi meskipun dia sangat enggan untuk menyerah, dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Karena Anda telah berbicara, tidak peduli betapa gugupnya saya akan membantu Anda mempersiapkannya. Jangan khawatir. Saya secara pribadi akan mengirimkan 15.000 kartu grafis kepada Anda dalam waktu 3 hari.
Bersambung.